Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati berarti memiliki sepenuhnya, mengikatnya erat agar tak pernah lepas dari genggaman. Sampai hari itu tiba, ketika kecelakaan tragis merenggut nyawa saya, dan saya terbangun kembali di masa lalu, dengan kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Kini, saya tahu, mencintai berarti melepaskan, meski itu berarti melihat dia bersinar di panggung, dikelilingi ribuan penggemar yang mungkin mencuri hatinya dari saya. Hari itu, saya terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah kuyup oleh keringat. Ini bukan mimpi. Saya, Arjuna, kembali ke tahun 2018, tepat sebelum semuanya hancur. Di kehidupan sebelumnya, saya telah menghancurkan mimpi Bima, pria yang saya cintai lebih dari apapun. Saya ingat betul bagaimana saya memaksanya memilih antara karir sebagai idol dan saya. Kalau kamu pergi ke audisi itu, kita selesai, kata saya saat itu dengan suara penuh ego. Dan dia memilih saya, meninggalkan impiannya. Tapi itu hanya membawa kehancuran, depresi, pertengkaran, dan akhirnya, kematian saya dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh kemarahan buta. Kini, di tubuh saya yang berusia 25 tahun ini, saya bersumpah tak akan ulangi kesalahan itu. Tapi hati ini, oh, hati ini masih terluka oleh kenangan masa depan yang belum terjadi. Saya bangun dari tempat tidur di apartemen kecil kami di Jakarta, bau kopi tubruk yang khas Indonesia menyambut hidung saya. Bima masih tidur di samping, wajahnya damai, rambut hitamnya berantakan. Saya menatapnya lama, air mata hampir jatuh. Dalam hati saya berbisik, makan aku, Bima. Kali ini aku akan dukung kamu. Tapi bisikan itu tak cukup. Konflik batin saya mulai bergolak, bagaimana jika dia sukses dan melupakan saya? Bagaimana jika sorotan panggung membuatnya berubah? Saya ingat betapa di kehidupan sebelumnya, setelah dia menyerah, kami bahagia sebentar, tapi lambat laun, penyesalan meracuni hubungan kami. Saya yang egois, dia yang pasrah. Kini saya harus berubah. Pagi itu Bima bangun dengan senyum lebar. Jun, kamu bangun lebih dulu. Biasanya aku yang masak sarapan. Suaranya lembut, penuh kasih. Saya tarik napas dalam, berusaha tampak normal. Iya, Bim. Aku. Aku pikirkan sesuatu. Dia duduk, matanya penuh perhatian. Apa? Kamu kelihatan aneh. Di sini, konflik pertama muncul di benak saya. Haruskah saya ceritakan tentang kembalinya saya? Tidak, itu gila. Mereka akan anggap saya hilang akal. Jadi saya katakan, aku dukung kamu ikut audisi idol besok. Jangan ragu. Matanya melebar, terkejut. Tapi kemarin kamu bilang itu bodoh, bahwa industri hiburan penuh tipu daya. Saya ingat kata-kata itu, kata-kata yang pernah saya lontarkan dengan marah. Kini saya menyesal. Aku salah, Bim. Kamu punya bakat. Nyanyi lagu-lagu dangdut campur pop itu, kamu bisa jadi bintang. Dia peluk saya erat, tapi di hati saya ada badai. Saya takut. Takut kehilangan dia lagi. Sepanjang hari, kami jalan-jalan di Monas, ikon Jakarta yang ramai. Tapi pikiran saya tak tenang. Bagaimana jika dia bertemu orang lain di sana? Produser kaya, penggemar ganteng, gumam saya dalam hati. Konflik inner ini semakin dalam, cinta saya tak murni, masih tercampur cemburu. Malamnya, saat kami makan nasi goreng di warung pinggir jalan, Bima cerita tentang mimpinya. Aku ingin seperti Agnemo, Jun, tapi kalau kamu tak setuju, aku mundur. Saya paksa senyum. Tidak, pergi saja. Tapi di dada ada luka yang menganga. Audisi tiba. Saya antar dia ke gedung di kawasan Senayan. Kerumunan pemuda berbakat memenuhi tempat itu. Bima gugup, tangannya dingin saat saya genggam. Aku takut gagal, bisiknya. Saya ingat di kehidupan sebelumnya, dia tak pernah coba karena saya. Kini saya dorong dia maju.
Saat namanya dipanggil, hati saya berdegup kencang. Dia nyanyi lagu cinta luar biasa dengan suara merdu, campur elemen gamelan yang unik. Juri terpukau. Saya bangga tapi juga cemburu. Setelah itu, dia lolos ronde pertama. Kami rayakan dengan makan sate ayam di malam hari. Tapi di benak saya, pertanyaan muncul, apakah ini awal kebahagiaan atau kehancuran baru? Hubungan kami mulai berubah. Bima lebih sibuk latihan, saya lebih banyak sendirian. Konflik batin semakin kuat, saya senang dia bahagia, tapi merasa ditinggalkan. Suatu malam, saya mimpi buruk tentang masa lalu, di mana dia menangis karena menyerah. Bangun, saya peluk dia erat. Jangan pernah tinggalkan aku, Bim. Dia tersenyum, tak akan. Tapi saya tahu industri hiburan Indonesia penuh godaan. Teman saya, Raka, yang tahu rahasia hubungan kami, mulai curiga. Kamu berubah, Jun, dulu kamu benci dia jadi idol. Saya tak jawab, hanya diam. Inner monolog gue saya berputar, aku harus kuat. Ini untuk dia. Perlahan Bima mulai dikenal. Dia masuk agensi kecil, latihan intensi. Saya dukung dari belakang, tapi hati ini penuh keraguan. Suatu hari, dia cerita tentang rekan latihan, seorang pemuda tampan bernama Dimas. Dia hebat dan Jun. Cemburu menyengat. Hati-hati, Bim. Jangan terlalu dekat. Dia tertawa, tapi saya serius. Konflik inner, apakah saya ulangi kesalahan? Malam itu, saya tak tidur, memikirkan bagaimana melepaskan tanpa kehilangan. Waktu berlalu cepat, seperti angin monsun yang menyapu Jakarta. Bima semakin dekat dengan mimpinya, tapi jarak di antara kami terasa semakin lebar. Di kehidupan sebelumnya, saya yang memaksanya tinggal di rumah, membuatnya bahagia semu. Tidak, itu ilusi. Kini, melihat dia bersinar di panggung kecil, hati saya campur aduk, bangga dan sakit. Kenapa aku tak bisa bahagia murni untuknya, tanya saya pada diri sendiri saat sendirian di apartemen. Konflik batin ini seperti badai dalam dada, tak pernah reda. Saya ingat saat kami pertama bertemu di Estial Musik di Bali, 3 tahun lalu. Dia nyanyi di panggung kecil, saya terpesona. Cinta kami tumbuh di antara pantai dan sawah, tapi kini semuanya terancam. Suatu hari, Bima pulang larut, wajah lelah tapi berbinar. Jun, agensi bilang aku bisa debut tahun depan. Saya peluk dia, tapi di hati ada suara, dia akan pergi jauh. Kami bicara panjang malam itu. Aku takut kehilanganmu, Bim. Dia pegang tangan saya. Kita kuat, Jun, ini untuk masa depan kita. Tapi keraguan saya tumbuh. Raka, teman dekat, mulai ikut campur. Dia tahu kami gay di Indonesia yang masih tabu. Hati-hati, Jun, kalau Bima terkenal, rahasia kalian bisa bocor. Saya gelisah. Inner, apakah aku egois jika ingin lindungi dia? Konflik memuncak saat Bima dapat tawaran tur ke Surabaya. Aku harus pergi 2 minggu, katanya. Saya setuju, tapi hati hancur. Saat dia pergi, saya sendirian memikirkan masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, setelah dia menyerah, kami pindah ke desa kecil di Jawa, tapi kebahagiaan palsu. Kini saya coba dukung, tapi cemburu pada Dimas semakin kuat. Bima sering cerita tentangnya. Dimas ajari aku dance baru. Saya bayang-bayang mereka dekat. Jangan khianati aku, Bim, bisik hati saya. Dia kembali membawa hadiah kain batik. Kami bercinta dalam diam, tapi emosi lebih dalam. Malam itu, saya mimpi dia pergi dengan Dimas. Bangun, saya marah tak beralasan. Kamu terlalu dekat dengan Dimas, tuduh saya. Bima terkejut. Jun, dia cuma teman. Pertengkaran pertama pecah. Saya menangis sendirian, inner monolog gue, aku takut ulangi masa lalu, tapi justru aku yang hancurkan sekarang. Kami baikan, tapi retak mulai muncul.
Bima debut sebagai idol grup kecil, lagu mereka hits di radio. Penggemar bertambah. Saya ikut senang, tapi melihat oto-otonya dengan Dimas di media sosial, hati panas. Raka bisik, Dimas gay juga, Jun hati-hati. Konflik inner semakin hebat, apakah aku percaya Bima? Suatu malam, Bima pulang dengan bau alkohol. Pesta debut, katanya. Saya cium bibirnya, tapi ragu. Jangan bohongi aku, Bim. Hubungan kami tegang. Saya coba kendalikan, tapi inner Oice, lepaskan Jun, biarkan dia terbang. Tapi tak mudah. Di Estial Musik Jakarta, Bima tampil. Saya di belakang panggung melihat dia bersinar. Setelah show, Dimas dekati dia, peluk. Saya lari, hati hancur. Di rumah, saya tunggu. Bima pulang, Jun, apa salah? Saya cerita keraguan. Dia menangis, aku cuma cinta kamu. Kami peluk, tapi badai belum reda. Perlahan, saya coba terima. Kami jalan ke Pantai Anyer, bicara hati ke hati. Aku takut kehilanganmu karena ketenaran aku. Dia janji setia. Tapi di hati, saya tahu ujian baru datang. Raka yang iri mulai sebarkan rumor. Bima selingkuh, katanya pada teman. Saya tak percaya, tapi benih keraguan tumbuh. Konflik inner, percaya atau hancur. Badai emosi semakin kencang, seperti hujan deras di musim penghujan Jakarta. Bima semakin terkenal, grupnya naik daun dengan lagu berirama dangdut modern. Tapi di balik sorotan, hubungan kami retak-retak. Saya, Arjuna, berjuang melawan iblis dalam diri, cemburu yang tak pernah pudar. Kenapa aku tak bisa bahagia sepenuh hati, tanya saya pada cermin setiap pagi. Inner monolog gue ini seperti pisau, menusuk lebih dalam setiap hari. Di kehidupan sebelumnya, saya yang hancurkan mimpinya, kini saya takut mimpinya hancurkan kami. Rumor dari Raka menyebar. Teman-teman mulai tanya, benarkah Bima dekat dengan Dimas? Saya bela dia, tapi hati ragu. Suatu malam, Bima pulang marah. Jun, ada yang bilang aku selingkuh. Kamu percaya? Matanya basah. Saya peluk, tidak, Bim. Tapi di dada ada suara, bagaimana kalau benar? Kami bertengkar hebat. Kamu selalu curiga, jeritnya. Saya menangis, inner, aku takut kehilangan, tapi justru dorong dia pergi. Puncaknya saat konferensi pers Bima ditanya tentang kehidupan pribadi. Saya single, jawabnya, untuk lindungi rahasia kami di Indonesia yang konservatif. Kata itu seperti tamparan. Di rumah, saya marah. Kenapa bilang single? Malu sama aku. Dia jelas untuk lindungi kita, Jun, kalau ketahuan gay, karirku hancur. Saya mengerti, tapi sakit. Konflik inner memuncak, cinta ini rahasia, tapi rahasia ini membunuhku pelan-pelan. Raka datang pura-pura prihatin. Aku lihat Dimas cium Bima di belakang panggung. Bohong, tapi saya percaya separuh. Saya konfrontasi Bima. Benarkah? Dia menangis, tidak. Raka iri karena aku tolak dia dulu. Ternyata Raka pernah suka saya, dan ini balas dendam. Pengkhianatan dari teman ini seperti pisau belati. Hati saya hancur. Inner, siapa lagi yang bisa dipercaya? Kami pisah sementara. Bima okus karir, saya sendirian di apartemen. Setiap malam, saya ingat momen indah, piknik di Borobudur, tangan bergandeng diam-diam, kenapa semuanya rumit, gumam saya. Emosi semakin berat, air mata tak berhenti. Saya coba hubungi Bima, tapi dia sibuk. Inner monolog gue, aku yang salah, tapi bagaimana perbaiki? Akhirnya, saya datang ke konsernya di Bandung. Di belakang panggung, saya lihat Dimas dekati Bima. Tapi Bima tolak, aku punya pacar. Hati saya lega, tapi malu. Setelah show, kami bicara. Bim. Aku percaya Raka. Dia peluk, aku juga salah, tak cukup yakinkan kamu.
Kami baikan tapi luka dalam. Tapi pengkhianatan Raka tak berhenti. Dia sebarkan oto editan Bima dan Dimas. Media heboh. Bima stres, karir terancam. Jun, aku takut. Saya dukung, kita lawan bersama. Iner, ini ujian cinta kita. Emosi membludak, saya konfrontasi Raka. Kenapa khianati kami? Dia tertawa pahit karena kamu pilih dia, bukan aku. Pengakuan itu sengat, tapi saya makan. Tidak, saya putus pertemanan. Hubungan kami lebih kuat, tapi badai belum usai. Bima dapat tawaran solo karir di luar negeri. Singapura, Jun, tapi aku tak mau kalau tanpa kamu. Pilihan sulit. Iner, lepaskan atau ikut. Emosi semakin dalam, hati penuh dilema. Emosi seperti ombak Samudra Hindia menghantam tanpa ampun. Bima diambang karir besar, tapi pengkhianatan Raka meninggalkan bekas. Oto editan itu viral meski agensi bantah. Bima depresi, Jun, karirku hancur karena rahasia kita. Saya peluk dia erat, tapi inner monolog gue, semua karena aku tak cukup kuat. Kenapa cinta ini harus sembunyi? Di Indonesia, di mana masih tabu, kami seperti buronan. Setiap hari, saya berjuang melawan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Kami putuskan hadapi bersama. Saya hubungi lawyer, tuntut Raka atas itnah. Prosesnya panjang, emosi memuncak. Di pengadilan kecil, Raka mengaku aku cemburu. Pengakuan itu seperti bom meledakkan segala. Bima menangis di pelukan saya. Kenapa teman jadi musuh? Inner saya, cinta ini ujian, tapi apakah layak? Malam itu kami bicara sampai pagi. Aku tak mau karir kalau hilang kamu, kata Bima. Saya jawab, jangan menyerah lagi. Kali ini aku ikut. Tapi konflik baru muncul, keluarga Bima. Ayahnya, orang Jawa konservatif, curiga. Kamu dekat banget sama Arjuna. Jangan-jangan. Kata itu tak selesai, tapi menyakitkan. Bima bohong, cuma teman. Tapi hati saya hancur. Inner, kapan kita bisa bebas? Emosi semakin berat, seperti beban gunung Merapi. Bima tolak tawaran Singapura, pilih tetap di Indonesia. Untuk kita, katanya. Tapi saya tahu itu penyesalan nanti. Inner monolog gue, jangan ulangi masa lalu. Dorong dia pergi. Akhirnya saya katakan pergi, Bim. Aku ikut. Kami rencanakan pindah. Tapi sebelum itu, skandal baru. Dimas bicara ke media, Bima dan aku cuma teman, tapi dia punya pacar pria. Pengkhianatan kedua. Dimas iri karena Bima lebih sukses. Dunia hancur. Penggemar marah, agensi pecat Bima. Jun, semuanya hilang, tangisnya. Saya pegang tangannya, tidak, kita punya satu sama lain. Emosi membludak, kami lari ke Bali, sembunyi di ila kecil. Di sana, di pantai Kuta, kami bicara hati. Aku mencintaimu sejak pertama aku. Dia jawab, aku juga, meski dunia tolak. Inner, cinta ini lebih kuat dari badai. Tapi keluarga Bima datang, marah. Kamu gay. Malu keluarga. Ayahnya pukul Bima. Saya lindungi, jangan sentuh dia. Pertengkaran hebat, emosi seperti letusan vulkanik. Akhirnya ayahnya pergi, tapi luka dalam. Bima menangis berhari-hari. Inner saya, apakah ini akhir? Kami bangkit pelan. Saya dorong Bima mulai lagi indie musik. Lagu tentang cinta terlarang, inspirasi dari kami. Hits underground. Emosi semakin dalam, hati penuh harapan dan sakit. Rasa sakit seperti luka bakar, membara tak padam. Setelah skandal, Bima jatuh ke lubang hitam depresi. Jun, aku tak layak, bisiknya setiap malam. Saya peluk, tapi inner monolog gue, ini karena aku tak lindungi cukup. Kenapa takdir beri kesempatan kedua kalau masih hancur? Emosi semakin berat, seperti banjir bandang yang menyapu segala.
Di Bali, kami sembunyi, tapi dunia luar mengejar. Media masih bahas idol gay, aib bangsa. Kami coba bangun kembali. Bima rekam lagu baru, Cinta Tersembunyi, liriknya penuh kami. Meski dunia tolak, hati ini tetap nyanyinya. Saya dukung tapi hati gelisah. Keluarga saya sendiri di Jakarta hubungi. Pulang Jun, jangan ikut aib itu. Saya tolak, ini cintaku. Pengkhianatan dari keluarga sendiri seperti tikaman. Inner, sendiri di dunia, tapi bersamanya, cukupkah? Konflik memuncak saat Dimas datang ke Bali, minta maaf. Aku iri, Bim. Bima makan tapi saya marah. Pergi. Kamu hancurkan kami. Dimas pergi tapi benih keraguan kembali. Malam itu Bima dan saya bertengkar. Kenapa kamu makan dia, jerit saya. Karena aku ingin damai, Jun. Emosi meledak, air mata banjir. Inner, aku takut kehilangan lagi, tapi justru dorong pergi. Akhirnya, kami baikan di bawah bintang Bali. Ma, Bim. Aku trauma dari masa lalu. Dia tak tahu masa lalu itu, tapi peluk saya. Kita lawan bersama. Tapi ujian baru, ayah Bima sakit, panggil pulang. Kami kembali ke Jakarta, tegang. Di rumah sakit, ayahnya lihat kami, Arjuna, lindungi anakku. Kata itu ambigu, tapi menyentuh. Inner, apakah ada harapan? Bima mulai lagi konser kecil. Penggemar setia dukung meski kontroversi. Lagu barunya hits, tema penerimaan. Saya di samping bangga. Tapi Raka kembali, ancam sebarkan lebih. Bayar atau aku bocor semuanya. Pengkhianatan akhir. Saya konfrontasi, rekam, serah polisi. Raka ditangkap. Emosi lega tapi lelah. Hubungan kami lebih dalam. Di malam hujan, Bima katakan Jun marime meski tak resmi. Saya menangis, ya. Inner, cinta ini menang meski luka. Puncak emosi seperti gempa bumi mengguncang jiwa sampai akar. Setelah Raka ditangkap, dunia mulai tenang. Bima bangkit jadi idol indie sukses, lagu-lagunya tentang cinta sejati menyentuh banyak hati. Tapi di balik itu, luka kami masih berdarah. Jun, apakah kita bahagia? Tanya Bima suatu malam. Saya jawab, ya, karena bersamamu. Tapi inner monolog gue, kesempatan kedua ini aku tak sia-siakan meski penuh air mata. Kami pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Bima tur nasional, saya ikut. Di panggung dia dedikasikan lagu untuk seseorang spesial. Penggemar tebak, tapi dukung. Di Indonesia yang berubah pelan, ada harapan. Keluarga Bima akhirnya terima, ayahnya katakan selama bahagia. Emosi memuncak, air mata bahagia. Tapi di kematian saya di masa lalu menghantui. Saya mimpi kecelakaan itu lagi. Bangun, saya cerita semua pada Bima. Aku kembali dari masa depan, Bim. Dulu aku halangi kamu, kita hancur. Dia tak percaya dulu, tapi lihat mata saya, peluk. Entah benar atau tidak, aku percaya cintamu. Inner, akhirnya beban hilang. Klimaks saat konser besar di Jakarta. Bima nyanyi, tiba-tiba katakan aku gay dan aku cinta Arjuna. Kerumunan terdiam, lalu tepuk tangan. Kontroversi besar, tapi dukungan banjir. Kami hadapi bersama. Emosi seperti sungai mengalir bebas. Kini kami hidup bahagia, Bima idol sukses, saya di sisinya. Cinta kami personel, menginspirasi banyak. Inner terakhir, cinta sejati melepaskan dan kembali lebih kuat. Akhir yang personel, penuh harapan.